Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Saya harap teman-teman semua, khususnya kaum wanita, bisa sedikit lebih bijak untuk mendengarkan cerita ini. Dan jangan sekali-kali melakukan apa yang ada di cerita ini, karena akibatnya sungguh akan sangat fatal. Seperti yang terjadi di desa, di mana menurut kesaksian orang-orang di sana dulu, ada seorang istri yang memakai pirundu atau mami rundu untuk menundukkan suaminya. Di satu sisi para tetangga merasa iba atas apa yang menimpa si Rusmina, dan tidak sedikit pula ibu-ibu yang tega menggosipkannya. Namun di sisi lain, setelah tahu apa yang sebenarnya Minah lakukan, para tetangga yang awalnya kasihan itu pun berbalik jengkel karena Rusmina yang ternyata sudah dari awal memakai ilmu hitam untuk merebut kekasih orang yang kini sudah menjadi suaminya. Hingga pada suatu pagi, terlihat ada beberapa ibu-ibu yang sedang asik memilih sayur mayur. Rusmina itu bodoh ya, tahu suaminya nikah lagi dan sering main perempuan, bukannya ditinggal malah diam saja. Ucap Siti yang tak lain adalah salah satu tetangga Rusmina. Iya bu, aku sih kalau jadi dia pasti kutinggalkan saja suami yang seperti itu. Apalagi si Rusmina itu kan masih cantik bu, saud Aluh yang juga bertetangga dengan si Rusmina. Tapi kamu tahu tidak bu, Rusmina itu loh dengar-dengar dari desa tetangga. Katanya dulu saat mendapatkan suaminya, dia memakai ilmu pelet bulu perindu. Ucap Siti dengan nada bicara yang terkesan berbisik. Hah? Yang benar bu Siti. Pantesan ya suaminya nikah lagi. Itu mungkin karena efek minyak pemikat itu sudah hilang ya. Makanya perasaan sang suami pun juga sudah hilang. Saud Aluh yang terlihat sedikit kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Siti. Iya bu, suami saya loh yang bilang. Dan dengar-dengar lagi, katanya yang dia jadikan suami itu adalah pacar dari temannya sendiri loh. Saud Siti dengan raut wajah yang terlihat sangat serius. Sudah, tidak baik membicarakan orang, apalagi si Minah itu kan tetangga kita sendiri, bu. Saud Milah di tengah-tengah pembicaraan mereka. Bukannya apa ya Mil, tapi kamu kan tahu sendiri kenyataannya seperti apa. Suaminya Minah itu kan nikah lagi, saud Siti. Memangnya kamu tidak tahu ya Mil, kalau suaminya Rusmina itu nikah lagi? Tambah Siti yang ditujukan pada Milah. Iya Mil, kata suamiku, memang mereka sudah nikah beberapa bulan yang lalu. Dan suaminya Minah sendiri yang bilang kepada suamiku saat bekerja tempo hari. Saud Aluh sembari memilih-milih sayur. Nah iya kan, aku bilang juga apa? Kalau menurutku sih itu karma. Akibat Minah yang memakai ilmu hitam ketika memikat si Utuh suaminya itu. Saud Siti sembari memperlihatkan senyuman sinisnya. Astagfirullah bu, sudah. Saud Milah yang kemudian tersentak kaget gara-gara melihat Minah yang sedari tadi ternyata sudah ada di belakangnya Aluh dan Siti. Ada Minah, sini Minah dipilih sayurnya mumpung masih segar. Saud Siti yang tersadar kalau ternyata si Minah sudah ada di belakangnya. Namun si Minah enggan menjawab ajakan Siti dan lebih memilih berjalan meninggalkan mereka sembari terlihat dengan raut wajah yang kesal. Melihat itu Milah pun langsung berinisiatif untuk mengejar dan memanggil Rusmina. Minah, tunggu Min, teriak Milah setengah berlari. Iya Mil, saud Minah sambil berusaha tersenyum di sela matanya yang terlihat memerah. Aku boleh bertamu sebentar, gak enak bicara di sini, saud Milah. Boleh Mil. Mereka pun lanjut berjalan hingga sampai ke rumahnya Minah. Duduk dulu Mil, aku mau buatkan minum dulu. Tidak usah repot-repot Minah, aku cuma sebentar saja. Lagian aku pun masih belum masak buat siang ini. Oh
Ya udah, jadi mau bicara apa, Mil? Kamu yang sabar ya, Min. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Aku pun dulu pernah mengalami nasib yang sama sepertimu saat masih dengan mantan suamiku dulu. Si Siti dan Aluh itu memang sering membicarakanku dulu, sampai-sampai aku tak tahan dan lebih memilih untuk tinggal di rumah ibuku dulu, untuk menghindari omongan yang tidak enak dari tetangga-tetangga sini. Kamu yang sabar ya, Minah, ucap Mila sembari menatap wajah Rusminah yang kala itu terlihat dingin. Iya Mila, terima kasih ya. Sekarang kamu sudah tahu kebenarannya dari mereka bukan? Aku memang memakai minyak bulu perindu dulu untuk mendapatkan si Utuh. Dan sekarang nampaknya minyak itu sudah hilang efeknya, Mil. Saut Rusminah dengan ekspresi yang masih dingin. Dan karena aku sudah terlanjur menggunakan ilmu hitam, maka sekalian saja nanti aku akan menggunakan pirunduk untuk menundukkan suamiku, Mil. Sambung Mina dengan senyum jahatnya. Hah, pirunduk? Apa aku tidak salah dengar, Min? Saut Mila dengan ekspresi yang setengah kaget. Iya, Mil, aku sudah lama ingin memirundukan suamiku. Sebenarnya aku tahu kalau si Utuh sudah nikah lagi dengan Ita. Dan semenjak itulah aku ingin memirundukan suamiku supaya dia meninggalkan si Ita itu. Ucap Mina kembali seraya menghela nafas panjang. Itu dosa, Min. Kamu tahu kan? Di desa sebelah beberapa tahun yang lalu ada yang mati jadi hantu akibat menggunakan pirunduk. Dengar-dengar orang itu menghantui warga desa sebelah, hingga desa itu pun terlihat sepi sehabis maghrib. Jangan, Min, jangan lakukan itu, ucap Mila dengan sangat serius. Aku tidak peduli lagi dengan dosa, Mil. Kalau si Utuh nikah dengan wanita lain, mungkin aku akan memilih cerai saja darinya. Tapi kali ini dia menikah dengan teman baikku sendiri, dan teman baikku pun ternyata sangat jahat. Mereka berdua sangat tega melakukan ini kepadaku, sehingga aku menjadi bahan gosip tetangga sini. Saut Mina yang mulai menundukkan wajahnya. Aku mohon jangan lakukan itu, Min. Nanti kamu kena tulah, kualat. Kamu tinggalkan saja suami kamu dan jangan lakukan itu. Aku mohon, Min. Saut Mila setengah memohon agar Mina tidak melakukan hal yang keji tersebut. Niatku sudah bulat, Mil. Kamu hanya perlu merahasiakan ini saja. Aku tidak peduli lagi dengan dosa. Saut Minah yang sudah terlihat nekat. Percakapan itu pun berakhir dengan keputusan Minah yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Si Mila pun akhirnya beranjak pamit untuk pulang ke rumahnya. Hingga beberapa minggu kemudian terdengarlah suara gaduh dari arah rumahnya Minah. Sontak saja warga sekitar pun langsung berhamburan menuju sumber suara itu. Kamu pilih aku atau dia? Teriak seorang wanita yang tak lain adalah Ita, yang datang ke rumah Minah untuk memberi pilihan kepada si Utuh, suami Minah. Aku ini hamil anak kamu. Kenapa kamu malah tinggalin aku dan enak-enakan di sini, hah? Katanya kemarin kan kamu mau menceraikannya. Dasar idiot, teriak Ita seraya mengumpat. Aku sih tidak melarang suamiku untuk pulang ke tempatmu, tapi coba saja bujuk dia agar dia mau pulang bersamamu. Ayo silahkan ngomong baik-baik ke suamiku. Jangan teriak-teriak seperti orang gila gitu. Soal kamu hamil sih, aku persetan dengan itu, jelas Mina dengan begitu santainya. Kamu beri makan apa suamiku? Dasar idiot, saut Ita sembari menjambak rambutnya Mina. Perkelahian itu pun tidak dapat dihindari lagi. Si Mina dan Ita saling jambak hingga terjatuh, dan mereka sambung dengan bergulat dan saling pukul. Warga pun langsung mencoba melerai keduanya, hingga Utuh yang tak lain adalah suami mereka itu pun langsung keluar dan ikut melerai hingga memegangi tubuh si Mina seraya berkata, pulang sana kamu, aku tidak mau lagi melihat batang hidungmu. Aku hamil, Yang. Aku hamil anak kamu. Ayo pulang ke rumahku, ucap Ita sembari menangis terseduh-seduh, sembari memandangi wajah suaminya tersebut. Utuh pun seolah tidak peduli dan menoleh ke segala arah untuk mengalihkan pandangannya dari wajah Ita. Dan di waktu yang bersamaan Minah pun melepaskan pelukan si Utuh sembari memegangi tangannya. Kemudian menariknya berjalan masuk ke dalam rumah. Sesamanya di depan pintu, Minah pun kembali menoleh ke arah Ita sambil berkata,
Kurasa jawaban suamiku sudah jelas. Jangan lagi kamu datang ke sini karena aku sudah muak melihat wajah polosmu itu. Sana pergi. Ita yang melihat itu hanya bisa tertunduk dengan tangis yang tak bisa terbendung lagi. Dan kedua belah matanya mengingat dia yang sedang mengandung anak dari suaminya Minah tersebut. Mila yang sedari tadi melihat perkelahian itu pun kini menghampiri dan mendirikan tubuhnya Ita, lalu menggendengnya untuk berjalan menuju pulang ke rumahnya. Sebenarnya Mila sedikit jengkel dengan si Ita yang dinilai telah merampas suaminya Minah. Namun di sisi lain dia pun juga tidak tega melihat Ita yang dalam kondisi hamil itu. Ayo kita ke rumahku dulu, kamu mandi terus pakai bajuku. Setelah itu baru ku antar pulang, ucap Mila sambil berjalan menggendeng tubuh Ita. Si Ita pun hanya bisa mengangguk dengan sesekali sambil berjalan pincang sambil memegangi perutnya. Apakah si Minah itu menggunakan pirunduk? Ucap Ita di tengah rasa sakitnya. Nah, kalau masalah itu aku kurang tahu sih. Lagian kenapa sih kamu mau diajak nikah oleh suaminya Minah? Saud Mila. Lebih tepatnya si Mila lah yang mengambil calon suamiku. Sebenarnya aku dan Utuh sudah menjalin hubungan sebelum aku bertemu dengan si Minah. Dan alasanku mendekat dan berteman dengan si Minah itu tidak lain hanya untuk merebut si Utuh kembali dari tangan Minah. Saud Ita sembari duduk di teras depan rumah Mila, yang saat itu kebetulan mereka sudah sampai di depan rumah Mila. Apa? Tapi kan mereka sudah jadi suami istri yang sah. Kamu harusnya bisa merelakan hubungan mereka dan menganggap si Utuh bukanlah jodohmu. Saud Mila yang terlihat sedikit mengerutkan dahinya. Kamu lihat ini. Saud Ita sambil menunjuk seutas cincin emas. Aku diberikan ini dulu sebelum aku kenal dengan Minah. Sekarang kamu tahu kan kenapa aku bersikeras merebut Utuh kembali dari tangan Minah? Dan aku juga curiga kalau si Minah memelet Utuh dengan minyak bulu perindu. Karena semenjak malam itu, si Utuh tidak pernah lagi datang berkunjung ke rumahku. Setelah beberapa minggu berlalu, aku pun mulai mencarinya kemana-mana. Namun tidak juga menemukan keberadaan lelaki yang sangat aku cintai tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian aku pun bertemu lagi dengannya. Dan ternyata dia sudah menikah dengan si Minah. Saud Ita sembari mengusap kedua matanya yang sedari tadi tak henti-hentinya menangis. Hah? Tapi bagaimana ceritanya sehingga kamu hamil seperti itu? Saud Mila yang terlihat kaget. Iya. Waktu itu Utuh datang dan menjelaskan semuanya, sehingga aku pun jadi sangat yakin kalau Minah memakai ilmu pelet untuk mendapatkan si Utuh. Saat Utuh datang ke tempatku, aku pun tidak menyia-nyiakan itu dengan mengajaknya untuk menikah secara sirih. Setelah beberapa minggu kemudian Utuh pun berencana menemui Minah lagi, hanya sekedar untuk menceraikannya. Namun semenjak hari itu, dia tidak pernah lagi pulang ke sini. Hingga akhirnya aku pun menyusulnya ke tempat ini. Dan ternyata si Utuh kembali berubah dan tidak mempedulikanku. Aku sangat yakin saat ke rumah Minah, si Minah memberikan pirunduk sehingga suamiku bertingkah seperti itu. Saud Ita kembali menjelaskan secara detail. Singkatnya kemudian si Ita pun disuruh mandi dan berganti bajunya yang kotor akibat pergelutan dengan Minah. Setelah selesai mandi, Mila pun langsung bergegas mengantarkan si Ita untuk pulang ke rumahnya di desa sebelah. Beberapa bulan telah berlalu, di mana setelah kejadian itu, si Rusmina beserta suaminya sangat jarang terlihat keluar rumah, kecuali sang suami yang diketahui keluar hanya untuk bekerja saja. Bahkan saat sudah pulang kerja pun suaminya Minah yang dulunya sering ikut berkumpul dengan para tetangga, kini sudah tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Bukan hanya itu saja, menurut penuturan suami Aluh, saat mereka bekerja si Utuh seringkali menyebut-nyebut nama Minah, yang seakan-akan selalu hendak cepat pulang dan tidak sabar ingin bertemu dengan istrinya tersebut. Tahun demi tahun berlalu, sikap si Utuh pun masih sama seperti itu, hingga dia tidak peduli lagi dengan si Ita, yang kala itu telah membesarkan anak mereka sendiri. Sebenarnya si Ita pun sudah sering mendatangi rumah Minah hanya untuk sekedar ingin memperlihatkan buah hati mereka kepada si Utuh. Namun setiap kali Ita datang rumah itu,
Rumah itu selalu dalam kondisi tertutup. Walau diketuk sekalipun, pintu rumah itu tetap tidak pernah dibuka, hingga sampai pada suatu ketika. Utuh, ada apa tuh? Ucap suami Mila. Lihat Minah kah, Mat? Saut Utuh yang terlihat panik. Minah, tidak ada tuh. Bukannya kalian tidak pernah lagi bertamu ke sini semenjak perkelahian Minah dan Ita tempo hari? Ucap Mamat sambil mengerutkan dahinya. Iya, siapa tahu saja dia ada di sini, Mat. Minah tidak ada di rumah soalnya. Saut Utuh yang masih terlihat panik. Siapa tahu dia di tempat keluarganya tuh. Sudah ku cari, tapi katanya dia sudah lama tidak pernah ke sana, Mat. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Ucap Utuh dengan raut wajah yang terlihat pasrah. Utuh pun sudah mencari ke setiap tetangga sampai ke rumahnya si Minah, tapi tetap saja si Minah tidak juga ditemukan. Hingga Utuh pun kembali ke rumahnya dengan langkah yang gontai. Sesamanya di rumah, dia pun langsung merebahkan diri di kasur kamarnya hingga pukul 23 malam. Terdengar samar-samar seperti ada suara tangis yang memecah keheningan malam. Seperti suara Minah, gumam Utuh. Utuh pun beranjak dari kasur dan langsung berjalan ke segala arah mencari sumber suara yang kadang menghilang, kadang terdengar. Namun hingga keluar rumah dia mencari, tapi tidak juga dia menemukan apa-apa dari sumber suara itu. Sehingga dia pun memilih untuk kembali rebahan. Namun tidak lama setelah itu, lagi-lagi dia mendengar suara itu yang dirasa berpindah-pindah. Dia pun kembali bangun dan mencari sumber suara itu lagi. Namun tetap tidak menemukan apa-apa. Peristiwa itu berlangsung hingga pukul 3 dini hari. Sebelum akhirnya si Utuh pun ketiduran. Pagi pun tiba. Si Utuh kembali teringat Minah dan laki-laki mencarinya sembari memanggil-manggil namanya. Hingga ke seluruh ruangan rumah mencari Minah. Utuh yang mulai lapar itu pun beranjak ke dapur dan membuka tudung saji. Yang setelah dibuka, dia melihat ada makanan yang sepertinya baru saja dimasak. Utuh pun langsung tenang dan berpikir bahwa Minah lah yang menyiapkan segala makanan itu untuk persiapan berangkat kerja. Namun setelah mengaup nasi atau mengambil nasi, tiba-tiba saja tercium bau busuk dari arah nasi tersebut. Dan setelah dia pastikan, ternyata memang benar saja bahwa nasi tersebut sudah basi. Padahal nasi ini masih terlihat baru, gumamnya. Dia pun kembali memeriksa sayur dan lauk pauk dari meja, yang ternyata semuanya sudah dalam keadaan basi, bahkan ada yang berlendir. Si Utuh pun mulai keheranan dan menutup kembali tudung saji itu, hingga dia pun bergegas mandi dan bersiap untuk berangkat kerja. Nanti saja di luar aku makan nasi bungkus, gumam Utuh sambil menatap wajahnya di cermin kamar. Pada saat melihat wajahnya di cermin itu, tiba-tiba saja ekor mata si Utuh seperti menangkap sesuatu, yang saat dilihat ternyata tidak ada apa-apa di sana. Dia pun kembali bercermin sembari merapikan penampilannya yang terlihat agak kusut. Saat fokus ke bagian rambut, laki-laki terlihat seperti ada bayangan. Tetapi kali ini bayangan tersebut berada di belakang dirinya. Namun ketika dia mengarahkan pandangannya ke bagian belakang, dan lagi-lagi dia tidak melihat apa-apa di sana. Di sela dirinya yang merasa bahwa ada yang tidak beres dengan rumah itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita yang sontak membuat Utuh terkejut dan langsung berlari ke arah sumber suara itu, disusul dengan beberapa warga lain. "Kenapa? Ada apa, Siti?" ucap salah seorang warga yang terlihat penasaran. Itu. Saut Siti terlihat gagap sambil menunjuk ke arah sumur samping rumah Utuh. Warga pun bergegas langsung menghampiri sumur tersebut dan astagfirullah, terlihat salah seorang warga yang terlihat syok dengan apa yang dilihatnya. Si Utuh pun langsung maju melihat ke arah dalam sumur itu. Dan di sana sudah terlihat sesosok mayat perempuan yang sudah mulai mengambang dengan rambut yang terurai. Minah! Teriak Utuh yang mengenali baju dari mayat yang mengambang di dalam sumur tersebut. Utuh pun langsung terlihat lemas dan menundukkan badannya sembari menangis dan memanggil-manggil nama istrinya yang sudah menjadi mayat tersebut.
Warga pun langsung menjeburkan diri ke dalam sumur dan mengevakuasi jasad tersebut yang memang benar saja kalau mayat itu adalah mayatnya Minah. Karena saat itu Utuh pulang sebelum maghrib, si Minah sudah tidak ada dan kemungkinan besar dia sudah ada di dalam sumur itu. Tubuh si Minah yang mulai membengkak itu pun langsung dibawa ke dalam rumah dan berniat untuk dibersihkan oleh warga. Terjadi peristiwa yang cukup aneh. Ketika si mayat akan dimandikan, tiba-tiba saja tangan dari almarhumah Minah yang menyimbah gayung pemandian atau memukul gayung yang akan memandikannya. Pemandi jenazah pun kaget, namun beliau berusaha untuk tetap tenang. Namun ketika hendak disiram lagi dari arah kepala, laki-laki mayat itu menggerakkan tangannya. Peristiwa yang aneh dan cukup mengerikan itu pun berlangsung hingga beberapa kali, sehingga membuat beberapa warga bergidik ngeri dengan apa yang mereka lihat. Singkatnya, prosesi pemandian jenazah pun selesai dan mayat Minah pun kembali direbahkan untuk kemudian dikafani. Namun saat pemandi jenazah bersiap-siap untuk mengkafani, tiba-tiba itu kakinya berdiri, ucap salah seorang warga yang berada tepat di selonjoran kaki almarhumah. Orang-orang pun kaget dan semakin merasa ngeri dengan rentetan peristiwa aneh yang mereka lihat semenjak jenazah dimandikan. Melihat ada yang tidak beres dengan jasadnya Rusminah, salah seorang warga pun langsung bergegas memanggil seorang ustadz yang terkenal bisa menyembuhkan orang yang akan bangkit dari kematian atau mati jadi hantu. Akhirnya ustadz pun datang ke rumah almarhumah, yang pada saat itu sebagian warga sudah mulai berlarian keluar rumah karena melihat jenazah Minah yang sesekali bergerak dengan kuku yang terlihat memanjang. Ustadz pun langsung masuk dan menghampiri jenazah si Minah yang kala itu memang benar saja terlihat bergerak, seolah-olah ada yang menggerakkannya. Para warga yang sedari tadi sudah ketakutan itu pun tidak ada yang berani masuk dan mendekati si Minah. Takutnya jenazah itu bangun. Jadi kejadian macam ini sudah cukup sering terjadi di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan bagian selatan. Makanya saat melihat tanda-tanda itu, warga yang nampaknya sudah mulai menyadari kalau si Minah akan mati jadi hantu, itu pun langsung lari berhamburan keluar rumah. Selain ngeri, takutnya kalau bangkit bisa saja hantu tersebut menyakiti mereka. Karena pernah ada kasus di kampung ayahku, ada seorang warga yang mati jadi hantu, dan hantu tersebut membanting tubuh salah seorang warga yang menantang hingga dia jatuh sakit beberapa minggu. Sang ustadz pun kemudian mengambil sebilah jarum yang diyakini sebagai jarum emas dan langsung menusukkan jarum itu di bagian jempol kaki dan tangan si mayat, hingga akhirnya mayat itu pun kembali tenang dan kuku-kukunya pun kembali seperti sedia kala. Setelah semuanya selesai, jenazah pun dikafani dan didoakan hingga secepatnya warga membawa jenazah tersebut ke peristirahatannya yang terakhir. Saat menggotong jenazah, lagi-lagi terjadi peristiwa yang cukup aneh, di mana saat mengangkat keranda yang sudah berisi jenazah itu, keranda itu dirasa sangat berat hingga butuh sekitar 8 orang yang mengangkatnya. Bukan hanya itu saja, beberapa warga lain juga mengatakan saat menggiring mengantar jenazah sepanjang jalan, mereka mencium bau yang sangat busuk yang diperkirakan berasal dari jenazah tersebut. Singkatnya, jenazah pun akhirnya dikubur dan saat proses penguburan jenazah terlihat Ita dan anaknya yang sesekali mencuri pandang memperhatikan si Utuh. Setelah prosesi pemakaman selesai, semuanya pun kembali pulang, termasuk si Utuh yang kemudian disusul oleh Ita di belakangnya. Menurut kesaksian warga, tidak jauh setelah area pemakaman itu, si Utuh terlihat berjalan bersama dengan Ita, di mana si Utuh berjalan sambil menggendong anak mereka. Warga meyakini bahwa pirunduk yang diberikan kepada si Utuh itu sudah hilang, dikarenakan dengan kematiannya si Minah. Belakangan juga diketahui ternyata memang benar adanya kalau si Minah itu dulunya menggunakan pelet minyak bulu perindu untuk mendapatkan si Utuh yang terkenal tampan dan jadi rebutan kaum Hawa tersebut.
Dan bukan suatu hal yang aneh jika ilmu pelet itu akan luntur setelah beberapa saat. Dan mungkin itu pula yang menyebabkan si Utuh kembali lagi kepada si Ita. Karena mungkin efek dari minyak itu yang memang sudah hilang. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan pasangan lawan jenis dengan ilmu pelet, mending tidak usah ya. Karena saat beberapa bulan kemudian saat dia sadar, nanti rasa cintanya kepada kalian itu pun akan menghilang seiring lunturnya khasiat dari minyak tersebut. Lebih baik cari cinta yang alami daripada cinta palsu yang nantinya akan menyengsarakan kalian. Lanjut ke cerita ya. Malam pertama setelah kematian Rusminah, teror pun dimulai. Malam itu kira-kira sehabis sholat Isya, ada sekitar 5 orang bocah yang sedang berjalan pulang dari langgar atau musola, yang kebetulan melewati rumah almarhumah Mina. Sembari asik bercanda, tiba-tiba mendengar suara tangis dari arah pohon pisang. Diam, kalian dengar tidak? Itu seperti ada suara tangis dari balik pohon pisang, ucap salah seorang bocah yang terlihat memfokuskan pendengarannya. Wah, iya, kasihan. Ayo kita datangi, saut bocah itu. Para bocah itu pun langsung berjalan menuju pepohonan pisang hingga kira-kira berjarak sekitar 3 meter. Tiba-tiba muncul sesosok wanita dengan wajah besar dan sangat menyeramkan dari balik pohon pisang yang didatangi para bocah tersebut. Hantu! Teriak para bocah yang refleks ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Siti yang tidak jauh tinggal dari arah itu pun langsung membuka pintu guna mengetahui apa yang sedang terjadi. Kenapa, Dek? Kenapa? Teriak Siti kepada bocah yang berlari tersebut. Hantu, Cil, hantu! Teriak salah satu bocah itu sambil berlari. Siti yang penasaran itu pun langsung berjalan menuju ke arah dari mana bocah tadi berlari. Tidak beberapa jauh dia berjalan dan terdengar suara tangisan dari arah pohon pisang yang berada tepat di tepi sumur samping rumah Minah. Siti pun semakin penasaran dan perlahan-lahan menghampiri arah suara yang serasa tidak asing di telinganya tersebut. Kebetulan area pohon pisang samping rumah almarhum Minah tersebut sedikit terang karena terkena cahaya dari lampu penerangan jalan. Siti pun semakin dekat dan ketika dirinya hanya terpaut hanya beberapa meter dari pohon pisang tersebut, dan tiba-tiba keluar sosok Minah dengan wajah yang lebar dan mulut yang tersumpal oleh celana dalam. Astagfirullah! Siti pun kaget dan sangat syok ketika melihat sosok yang sangat menyeramkan itu. Saking takutnya si Siti kala itu hanya bisa mematung dengan mata yang terbelalak dan mulut yang menganga. Kaki Siti gemetar dan seolah-olah tidak bisa digerakkan untuk berlari. Sosok yang menyerupai Minah itu pun berjalan mendekatinya dengan tertatih-tatih. Perlahan namun pasti sosok itu mulai mendekat, hingga akhirnya sosok itu pun sampai berhadapan-hadapan dengannya. Dan makhluk yang sangat menyeramkan itu mulai berbicara dengan perkataan yang tidak jelas akibat celana dalam yang tersumpal pada mulutnya. Hantu Minah tersebut terus berbicara dengan suara aneh dan sangat tidak jelas. Namun di antara semua yang dia katakan ada beberapa kata yang sedikit dia paham, yaitu ampun, maaf, suamiku, bilangin. Setelah itu Siti pun akhirnya lemas dan tak sadarkan diri. Hingga tidak beberapa lama kemudian dia pun terbangun dan sudah berada di dalam kamarnya. Tadi ada beberapa orang warga yang mencari kodok yang melihat kamu pingsan di depan sumur. Ada apa, Dek? Ucap suami Siti dengan penuh penasaran. Hantu ya, si Minah jadi hantu sanda. Ucap Siti dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Hah? Minah jadi hantu? Astaga, ternyata memang benar ya dia memakai pirunduk untuk menundukkan si Utuh. Ucap suami Siti yang langsung bergidik ngeri setelah mendengar penuturan istrinya tersebut. Keesokan harinya si Siti langsung menceritakan apa yang dialaminya tadi malam, hingga para warga yang mendengar berita itu pun langsung percaya dan terlihat takut akibat berita itu. Di lain tempat, malam itu tepat sekitar pukul 12 dini hari. Si Alu yang kala itu sedang sakit perut
akhirnya tidak kuat lagi untuk menahan keresahannya tersebut. Si Alu pun membangunkan suaminya untuk menemani dirinya ke WC. Yang kebetulan WC-nya itu terpisah atau berada puluhan meter di belakang rumah. Suaminya pun terbangun dan menemani si Alu untuk membuang keresahannya tersebut. Alu pun masuk ke dalam WC dengan suami yang disuruh berjaga di luar. Selang beberapa menit kemudian, si Alu pun akhirnya selesai dengan perasaan yang sangat lega. Namun saat membuka pintu WC, Alu tidak melihat keberadaan sang suami yang tadinya ada menunggu di depan pintu toilet tersebut. "Sialan suamiku, ninggalin aku," ucap Alu sambil bergegas menuju ke arah pintu dapur rumahnya. Ketika kurang lebih 1 meter lagi dia sampai ke pintu dapur, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah belakang pintu dapur yang sudah terbuka itu. Suara itu seperti sedang memanggil namanya sambil menangis. Namun suara itu seperti seseorang dengan mulut yang terganjal dengan sesuatu. Alu pun langsung merinding hebat dan mempercepat langkahnya hingga ketika sampai di pintu dapur rumahnya, berdiri sosok Minah dengan wajah besar dan sangat menyeramkan. Melihat itu, Alu pun langsung tidak sadarkan diri hingga dia ditemukan suaminya sekitar pukul 2 dini hari saat mau buang air kecil ke belakang rumah. Dan besoknya Alu pun menceritakan peristiwa itu hingga akhirnya berita itu pun menyebar dengan sangat cepat. Diketahui pula pada malam itu yang ternyata suaminya si Alu tidak ada merasa menemani si Alu untuk pergi ke kamar mandi. Lalu siapa yang menemani Alu BAB di depan pintu toilet pada malam itu? Apakah suaminya Alu tengah mengigau? Alu pun menceritakan pengalamannya tersebut kepada beberapa warga, termasuk si Siti yang memang lebih dulu ditemui si Minah. Berita tentang hantu sandah itu pun langsung menyebar di mana banyak warga yang bersaksi melihat hantu sandah yang berdiri sambil menangis ketika melewati rumah almarhumah Minah pada saat malam hari. Desa pun mendadak sepi yang biasanya banyak warga yang melakukan aktivitasnya di malam hari seperti nonton bareng, main kerambol. Setelah kemunculan hantu sandah itu tak ada lagi yang berani keluar rumah semenjak maghrib. Teror hantu sandah itu pun diketahui meneror warga desa hampir setiap malam, di mana banyak warga yang mendengar suara tangisan yang mirip dengan suara Minah tersebut mendatangi tiap rumah dan menangis terseduh-seduh di depan rumah warga. Suara itu pun berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain, namun tidak ada warga yang berani melihat atau mengintip makhluk yang sangat mengerikan tersebut. Si Utuh setelah kematian si Minah akhirnya pindah ke kampung sebelah dan lebih membiarkan rumah almarhumah istrinya itu dalam keadaan kosong. Menurut para warga yang sering berkunjung ke kampung sebelah, si Utuh tinggal dan berkumpul bersama si Ita dan buah hati mereka. Sehingga setelah itu Utuh tidak pernah lagi berkunjung ke desa almarhum Minah. Konon hantu sandah itu berjalan tiap malamnya guna mencari suaminya untuk meminta ampun karena perlakuannya yang sangat keterlaluan di masa hidupnya. Sosok itu tak akan berhenti sebelum dia mendapat ampunan dari suaminya, yang artinya akan selalu menemui warga untuk meminta tolong supaya dipertemukan dengan suaminya. Kira-kira 1 minggu setelah berita itu gempar, di saat itu pula saya pindah dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah. Jadi selebihnya saya tidak tahu lagi bagaimana akhir dari cerita si Minah itu. Apakah dia masih penasaran dan mencari suaminya hingga 40 hari? Ataukah sebelum itu dia sudah bisa menemui suaminya dan meminta ampun? Atau Ustadz yang dulu sempat menusukkan jarum emas di kaki almarhumah Minah bisa mengusir hantu sandah tersebut? Wallahu a'lam. Namun yang jelas, setelah meninggalkan Kalimantan Selatan, saya sudah tidak tahu lagi bagaimana cerita tentang teror hantu sandah ini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.